tangga 1 hektar inilah yang kita tanggul ya, berarti ya. Kita nggak bicara lahan 2 toh. Nah, lahan yang memang untuk Bapak bercocok tanam dulu lah, yang 1 hektar. Supaya ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan itu nggak perlu jauh-jauh ke lahan 2 yang lokasinya jauh kan. Nah, garap aja di yang 1 hektar ini dulu. Nah, saya akan mengirim alat berat, saya rencanakan awal bulan. Eskavator mini dengan bucket kurang lebih itu sekali garuk itu nggak sampai setengah kubik lah. Kenapa yang mini? Karena lahan-lahan di sini gambut supaya dia nggak terlalu amblas, gampang untuk mobilisasi juga. Dari tempat Pak. Nah, ini beliaunya memberikanlah nanti materi yang akan bisa memberikan nilai tambah untuk ekonomi di sini Pak. Yang pertama tanggul, yang keduanya adalah ternak kambing. Monggo Pak, jangan. Ya. Saya langsung kah atau ada dari tuan rumah? Nah, Pak Joko. Nah, Pak Joko ada sambutan dulu sebelum Pak Asa. Gimana? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah bisa hadir di sini bersama-sama untuk membahas ke depannya. Allah merubah mengenai sisi ekonomi, khususnya SP6B. Dan tak lupa kami yang terhormat Bapak Ase beserta Pak Babin yang kami hormati, Bapak KUPT yang kami hormati, Bapak RT, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Marilah kita nanti bisa mendengarkan apa-apa saja yang bisa dijelaskan Pak Ase terkait untuk kemajuan kita bersama untuk mendorong khususnya petani-petani SP6B sehingga nanti bisa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti kita bisa bermanfaat dan berguna ke depannya. Dan terima kasih untuk Bapak Sogumil Bait yang telah menyediakan papan untuk ajangnya pertemuan ini. Mudah-mudahan Pak Joko dan keluarga diberi rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak perlu lama-lama Pak, mohon maaf kami hanya sekedar itu. Bila mana nanti dalam kami menanggapi Bapak kurang berkenan, kami sangat mohon maaf Pak Ase, Pak Babin. Mudah-mudahan ini menjadi persaudaraan kita bersama sehingga nanti marilah kita yang sulit menjadi ringan. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah ngasih jalan gitu. Dan pada kesempatan ini sebelumnya kita tidak perlu secara detail ya Pak ya, karena ini mungkin ini langsung saja Pak Ase, bila mana untuk akan sosialisasi terkait dengan peternakan, terkait dengan untuk lahan, kami persilahkan waktu dan tempat Pak. Baik. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, mensosialisasikan mungkin dari Pak Babinsa mau menyampaikan sesuatu dulu. Ya, monggo. Untuk monggo, Pak. Rencana kita ini, ya. Baik, terima kasih Pak atas waktu diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Kami selaku Babinsa yang di sini ada 3 desa 8 dusun Pak di luas saya Pak. Saya sendiri Pak. Karena Pak Yasmin di itu Pak OPT ada di Kipli. Jadi kami sendirian. Mulai sampai Tias, sampai Antal, sampai Tanjung Buka, sampai dari Ciliparayu kami sendirian. Modalnya apa? Sehat dulu Pak. Ya kan Pak ya? Masalah lain nomor 2 nomor 1. Sehat dulu kita bisa aktivitas. Nah, kedatangan saya sama Pak Asa ini ke sini memberikan bantuan untuk masyarakat di sini karena bila mana negara akan kuat itu ada pertanian dulu Pak. Ketahanan pangan. Nah, di sini apa sih yang selama ini kita disulitkan oleh masyarakat keluhannya ini? Sedangkan di sini ada bidang pertanian tapi tidak maksimal. Kita gerakkan dulu, kita kerahkan dulu nanti ini kita fisik nanti tanggul dulu Pak.
Bapak yang tahu tanggul nanti sebagaimana tingginya, bagaimana lebarnya, Bapak yang tahu nanti sendiri. Jadi sebelum nanti Pak ada actionnya eksa dan sebagainya nanti baru kita siapkan paralon dan sebagainya. Yang keduanya nanti ada peternakan. Peternakan ini nanti berupa kambing Pak. Kalau sapi kan lama Pak. Kita menghasilkan. Karena di Kalimantan ini tinggi sekali harga kambing Pak. Nanti gini Pak, tadi bocoran dari beliaunya mekanisme gini. Misalnya beliaunya memberikanlah bibit Bapak indukan satu. Misalnya satu ini lahir 3 Pak. Ya, kalau bisa 2 aja lahirnya lah. Jangan 2. 3 bagus, nggak apa-apa. 3 bagus juga. Nanti yang 2 Bapak punya, 1 untuk Pak Ase. Nah, dan terusnya, ya kan Pak ya? Nah, berarti kan Bapak masih punya utang setengah. Karena Bapak kasih 2. Masa dibagi 1,5, dipotong 1 ekor nggak mungkin. Nah, seperti itu. Indukannya nanti tetap miliknya Bapak, Pak Ase pasti. Bapak hanya ngembangkan anaknya aja. Gitu Pak. Seperti itu Pak ya. Supaya paham. Nanti ada soal kesehatan dan sebagainya nanti. Insya Allah beliaunya ada dokter Pak, dokter hewan. Mungkin Pak ada seperti ini Pak. Nanti ada astraka apa kayaknya. Dokter hewan datang ke sini Pak. Tujuannya apa? Supaya ternak ini berkelanjutan. Jangan sampai putus di sini aja, jangan. Karena tujuannya Bapak ini di sini memberdayakan. Ini Pak dengan kesini ini bukan modal dari pemerintah. Nah, pribadi artinya apa? Karena selama ini kan melihat dari SP6B ini kan air terus banjir. Banyak masyarakat, banyak hijrah ke kota-kota. Janganlah seperti itu. Karena Pak Joko kemarin saya dengar sendiri 2 bulan nanam sudah 60 juta hasilnya, 70 juta Pak ya. Itu contoh Pak. Nah kalau Bapak Adi Kuli Bangunan kan capek sendiri. Nah adanya Pak Ase ini karena diberdayakan oleh tanggulnya tidak masuk air pasang Pak, nggak banjir, dikondisikan supaya nanti bisa air masuk, tidak masuk, tapi buang air bisa melalui paralon. Nah itu Pak ya. Ini dari awal dari kami. Bapak ini mau tatap muka langsung perkenalan diri. Yang pertama memberdayakan masyarakat tujuannya Pak OPT. Pak OPT kan karena apa? Di wilayah ini kan masih binaannya masih plus binaannya transmigrasi. Transmigrasi menunjuk Pak OPT sebagai tetua di sini untuk mengatur warga di sini Pak. Makanya saya rapat belum ada beliaunya, belum berani saya Pak. Kita saling menghargai. Jangan nanti Pak OPT kan di sini ada jabatannya. Harus mendengarkan tujuan kami apa. Itu Pak ya. Terima kasih atas itu pembukaan dari awal saya, tujuannya beliau ke sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai dulu ya. Nanti terakhir Pak UPT-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk hadir di SP6B dengan maksud dan tujuan yang lumayan banyak. Banyaknya itu cuma 2, ingin berbicara tentang pertanian dan peternakan. Seperti yang dari awal tadi saya sampaikan, pertanian dan peternakan ini seperti adik kakak yang nggak boleh dipisahkan. Karena kalau ada peternakan, tentunya limbah peternakan bisa untuk menunjang sektor pertanian. Pertanian juga kalau ada limbah pertanian bisa untuk menunjang peternakan. Jadi jangan 2 ini ditinggal ya. Apalagi kita tahu kesulitan masalah pupuk, harga mahal, kelangkaan pupuk. Dengan adanya peternakan ini sedikit banyak bisa membantu bapak-bapak yang memang sudah menggeluti di usaha pertanian ya. Nah, mungkin yang pertama ingin saya sampaikan, sebenarnya saya datang ini berbicara 2 hal juga. Bagaimana peternakan itu bisa maju di sini. Tapi kalau peternakannya mau maju untuk menanam bang pakan, berarti pertaniannya dulu, lahan pertaniannya dulu yang harus digarap. Ya kan? Nah, informasi yang saya dengar dari Bang Rival maupun dari Bapinsa bahwa di sini lahan-lahannya masih banyak yang kena pasang surut. Berarti kalau mau nanam bang pakan atau sumber pakan masih menjadi kendala. Nah, kita bahas dulu mungkin yang pertama tentang menggarap lahan. Lahan di sini tentunya pasang surut.
Nah, tujuan awal saya memang ke depan harus ada alat berat untuk membuat tanggul. Yang ingin saya tanyakan, tanggul lahan Bapak yang pekarangan ini berapa kali berapa? 50 kali 200. Berarti 1 hektar. Nah, yang per rumah tangga 1 hektar inilah yang kita tanggul ya, berarti ya. Kita nggak bicara lahan 2 toh. Nah, lahan yang memang untuk Bapak bercocok tanam dulu lah, yang 1 hektar. Supaya ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan itu nggak perlu jauh-jauh ke lahan 2 yang lokasinya jauh kan. Nah, garap aja di yang 1 hektar ini dulu. Nah, saya akan mengirim alat berat, saya rencanakan awal bulan. Eskavator mini dengan bucket kurang lebih itu sekali garuk itu nggak sampai setengah kubik lah. Kenapa yang mini? Karena lahan-lahan di sini gambut supaya dia nggak terlalu amblas, gampang untuk mobilisasi juga ya. Nah, itu saya siapkan 1 unit alat berat, mulai datang dan pulang nanti saya yang biayai. Operasionalnya ini yang perlu kita bicarakan. Kalau untuk gaji operator itu tanggungan saya, Bapak nanti tinggal kalau dia tinggal di rumah sini, makan tidurnya Bapak yang atur. Nah, yang kedua tentang operasional berupa bahan bakar. Nah, bahan bakar ini kita rembuk dulu. Siapa yang mau menanggung? Tadi selentingan saya dengar dari motoris yang ngantar saya. Pak siapa tuh? Pak Selamat. Pak Selamat. Kami kalau BBM-nya Pak, kami yang nyiapin kayaknya masih berat. Nah, maka saya tanya kembali ke Bapak-bapak bagaimana BBM-nya. Karena satu alat itu minimal, kalau alat eskavator kecil itu minimal dia 20 sampai 30 liter per hari yang ngabisin. Per 8 jam. Nah, 8 jam itu 20 sampai 30 liter. Dalam 1 hektar tuh perlu Kira-kira berapa? Saya nggak tahu karena saya kalau alat itu nanggul kira-kira tingginya 1 meter ya. Iya. Lebarnya 2 meter ya. Ya usahakan jangan kurang dari 2 meter. Ya karena itu nanti bisa Bapak tanami tanaman keras di atasnya ya. Ya kelapa, ya pisang, ya nanti ini di pinggir-pinggirnya ini ya untuk penahan erosi. Karena ini indigo vera akarnya bisa kemana-mana untuk non erosi. Begitu juga kaliandra ini ya. Nah nanti di tengah-tengahnya ya bisa tanaman lain. Lihat jadi tanaman pagar aja ini. Nah itu minimal 2 meter. Tingginya kalau bisa buat 1 meter 20. 1 meter 20 yang 20 cm itu nanti lama-lama nurun kan. Nah jadi yang sisa nanti 1 meter. Aman sudah Bapak punya tanggul untuk nggak bisa dimasukin air. Nah itu kalau mungkin sehari 30 liter itu kemungkinan bisa dapat 30-an meter sampai 50 meter. Berarti 2 hari ya? Enggak, kalau keliling 45 hari. Pertama aja dia keliling kayaknya Pak. Hah? Baru siku aja dia. L. dia kan pasti gini ya. Iya. Yang sini kan sudah nanti sebelah. Si L aja dia. L ya. Berarti sekitar 50 tambah 200, 250. 3 hari ya berarti ya? Oh iya. 4 hari. Anggap 4 hari lah. Kita ambil yang paling panjang. 4 hari aja ya? Ah, 4 anggap 1 drum. Oh, berarti benar itu. 200 liter. Kita anggap 1 drum. Iya, iya, betul. Oh, itu. Ya, 200 liter. 200 liter. Kalau nanti nggak sampai kan nggak apa-apa. Iya. Iya. Berarti nggak perlu segitu, ya kan? Anggap 1 rumah tuh siapin 1 drum. Kira-kira mampu nggak Bapak menyiapin 1 drum per 1 kakak? Ya tadi Pak, begini karena taraf perekonomian tadi ada Pak Slamet kan yang mengatakan, mohon maaf ya ini, ada yang mengatakan kami tidak mampu, tapi kalau yang ada niatan untuk perbanding itu, kalau bagi mereka-mereka yang pasti mau. Tapi mohon maaf ada usulannya teman-teman bila mana ada. Ya. Sebelum saya sosialisasi masalah peternakan, kita bicara lahan dulu. Pak KPT misalnya, apa siapa, ibu-ibu Pak Ponijo, ada enggak? Nanti aja lah. Karena ekonomi tidak sampai. Nah ini harus diuruk rembuk. Perkiraan saya 200 liter satu kakak jadi tanggulnya. Liter itu kan dirupiahkan berapa Pak? 2.600.000 Pak ya. Iya kalau harga solar itu 12.000 sampai ke sini 13.000. 13.000. Jadi 2.600.000.
Kira-kira mampu nggak untuk menyiapin segitu? Saya rasa mungkin tidak mampu berat, Mas. Sampaikan aja Pak, apa? Itu berat. Berat ya? Berat. Jadi mampunya berapa? Di paruh. Kalau paruh-paruh bagaimana, Pak? Kira-kira segitu jadinya Paruh-paruh. 100 gitu kan. Kan itu 200. 1.200 berarti kan? Nah, 1.200. iya, iya. Berkah. 200 berapa ya kalau Anda? 200-an lah kayaknya. 200-an ya Mas ya. 200-an. 250. Iya, Tapi yang kan lokal sana sudah- kadang nggak cuma di sini. Oh iya. Yang Tapi ada kalau dipanggil juga balik mungkin kan Iya. ada ya koordinatornya misalnya kan. ada pada intinya yang siap yang ada di Nah, sini duluan yang Pak. betul ya itu. Bapak jangan kolektif nanti repot lagi. Iya iya. Nah, yang ada, yang actionnya ada siap Ya, Bapak mau itu. betul Pak. Ya mungkin itu Bos. Paling estimasinya teman-teman. Kira-kira gimana Bapak kalau itu? Loh. Yang hadir ini loh. Ya. Tapi yo, Bagi dua kan? separuh. Lah ya separuh maksud saya. Iya. Insyaallah. Iya kudune insyaallah Nanti, Pak. Enggak, Mas, nanti, kan segitu. nanti aja itu dulu. Sampaikan mawon opo ono nih. Jadi kita transparan karena dari pihak beliau membantu sampai ya gimana sekesanggupannya. Kalau nggak sanggup, kalau sanggup ya piro ngono loh. Penghasilan terus terang aja. Belum ada penghasilan. Sampainya ya Pak De. Jadi separuh Bapak sanggup. Berarti separuh Sanggup? separohnya sanggup. Sanggup. Berarti separohnya belum bilang sanggup loh Bu. Hah? Ya mau go Itu kan perwakilan. Perwakilan dari Bapak itu, Bu. Sampaikan aja Bu, sampaikan. Ya, silakan. Ibu sampaikan. Oh, maunya semua. Oh, maunya prei kabeh. Nah, prei kabeh. Ah. Enggak begini. Tawar-menawar diserang ibu-ibu. Masalahnya eskavatornya sudah saya bantu. Iya. Iya, Bang. Itu pun kalau SK saya nggak siap, saya harus sewa pakai eskavator punya temen. Per bulannya 35 juta. Nah, berarti Kalau itu nanti di sini selama 4 bulan, ya itulah saya yang nanggung. Ya, supaya Bapak tahu. iya ya. Ya, belum mobilisasi bawa pulangnya pakai LCT. Satu kali berangkat ke sini minta 10 sampai 15 juta misalnya. Berarti saya nambah lagi 30 juta untuk PP. Nah, supaya Bapak, bukan saya bilang manja, Bapak juga harus memikirkan. Saya membantu ikhlas. Karena ini program untuk kemaslahatan Bapak dan untuk program jangka panjang kita bersama. Nah, kedua, kalau ini Bapak mungkin sanggup separohnya saya carikan donatur dah dari caleg yang mau masuk ke sini. Separohnya ya. Kalau misalnya separuh Bapak nanggung dari 2.600.000, ya udah. Anggap 1.300.000-nya kita carikan donatur yang mau membantu. Ya. Nah, kalau Bapak setuju, kita lanjut Ya. obrolan ini. Iya, maksudnya Kalau belum pikir dulu. setuju, kita urut rembuk lagi. Sebelum mulai menjaga peternakan, Pak. Ya. Setuju itu, Pak. Kalau setuju kalau separuh, Pak. Ya. Ibu setuju, Bu? Tadi bilang minta semua. Nah. Disisihkanlah ya. Ya. Artinya ini untuk siapa? Untuk Bapak juga. Bapak dengan keluarkan uang 1.300.000, lahan Bapak tokcer. Daripada Bapak selama bertahun-tahun nyangkul. Bapak nyangkul berapa lama, Pak, untuk buat tanggul? 4 tahun, Pak. Berapa? 5 tahun lah baru tembus ya. 4 tahun baru tembus. Berapa? Belum orang Berapa biaya, berapa waktu, berapa tenaga? Mungkin berpuluh juta kan? Nah, sekarang Bapak hanya ngeluarin 1.300.000, tanggul Bapak udah selesai. Hanya mengawasin dan ngasih makan operator. Jauh sekali kan? Masa nggak mau ngeluarin 1.300.000? Insya Allah sanggup. Ya, sepel betul diatur jangan sampai tidak bekerja. Oke. Ya, karena kalau saya sewa punya orang rugi. Bayar 35 juta tapi tidak full kerjanya. Ya, jadi sebelum bekerja masing-masing orang per orang solar sudah ready. Gimana ngatur ke dalamnya, ya? Jadi jangan sampai alasannya solar habis, Pak. Nah, saya nggak mau dengar itu. Anak alat datang ke sini, usahakan setiap hari kerja kecuali hujan. Kalau hujan dicatat, kalau dia nggak kerja dicatat supaya saya bisa klaim nanti ditukar hari berikutnya.
Ya. Kalau dia rusak, Bapak catat. Karena kalau dia rusak, itu tanggungan yang punya alat untuk memperbaiki, baru nanti dihitung. Ya. Jadi kalau ada kerusakan, atau operatornya pulang, atau solar nggak ada, buat keterangan. Jadi timesheet alat itu tolong hari per hari dicatat. Ya. Dan dia kerja harus 8 jam, Pak. Pagi start sampai sore jam 5, misalnya. Jam 8 kerja, jam 5 sore selesai, istirahat 1 jam. Jadi harus rutin begitu. Kalau itu nggak kecapek, Bapak catat, ya. Apa alasannya di situ dibuat keterangan, ya. Nah itu supaya kita bisa ngeklaim sama yang punya alat. Nah kalau alat saya nanti saya lihat bisa alat saya, ya nggak usah dicatat, nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau ini sewa, berarti Bapak tolong catat supaya saya bisa klaim. Nah itu satu. Kedua, kita udah sepakat kalau separuh ditanggung. Separuh ditanggung pihak Bapak untuk solar, separuhnya nanti caleg yang saya minta donatur. Nah, yang kedua, tolong siapin belandaran. Karena ada saja wilayah-wilayah nanti rawa apa, tolong gotong royong untuk siapin kayu belandaran, kayu keras, minimal panjangnya 3,5 meter. Ya, 3,5 meter kayu keras, ya. Itu kira-kira 6 sampai 8 batang lah disiapin, ya. Nah, saya rencanakan awal bulan alat saya kirim. Mendaratnya di mana, monggo kita rundingan sama-sama lagi, ya. Startnya dari mana, kita rundingan sama-sama. Nah, setelah itu usahakan alat tuh bekerja terencana. Habis dari sini ya ke sebelah. Jangan dari sini ke ujung sana, nanti balik lagi. Aduh, itu nggak maksimal. Jadi di program Bapak intern ke dalam, memulainya dari siapa dulu, supaya ini terus. Nanti habis sebelah sini lagi terus. Begitu. Jadi alat diatur yang baik. Nah, yang ketiga, kalau nanti lewat jalan poros, kalau ada yang rusak, alat disuruh perbaiki. Jadi sekali buat tanggul, jalan usaha tani Bapak, jalan poros, becek-becek, tolong carikan tanah dari ini kah, ya disapu, ya kan? Itu monggo, ya. Nah, dilakukan supaya alat tuh ada manfaatnya. Sekalian buat tanggul, sekalian perbaiki jalan Bapak, ya. Nah, itu masalah alat berarti beres, ya. Nah, tinggal tolong kita bersama survei di mana turunnya alat yang gampang, yang cepat. Jadi nanti LCT datang, tinggal turun. Kita nanti yang punya uang langsung belanja solar, ikutkan di LCT berapa drum, jadi langsung besoknya langsung kerja. Atau Bapak sudah siapin solar nanti pakai perahu, alat datang, tinggal kerja, ya. Kalau misalnya nyebrang-nyebrang nih bisa ya, Pak, ya? Nah itu yang saya makanya harus rembuk nanti. Kalau nyebrang-nyebrang gimana caranya? Nah, Tidak bisa. nah itu harus dipikirkan. Tinggi ini sekarang tanggulnya kan. Kalau nyebrang-nyebrang itu gimana caranya? Harus pakai perahu kah, disusuni kah? Kayu. Nggak, perahu disusun-susun. 2 atau 3 perahu dikasih papan-papan dia lewat itu kah?